Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, anak-anakku seluruhnya, santri santriwati MI Plus Al Islam Dagangan rahimakumullah. Puji syukur pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih mentakdirkan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam, mentakdirkan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang mulia. Apa sih sebenarnya targetnya? Apa sebenarnya? Benyapa to poso itu? Kira-kira begitu. Benyapa to poso itu? Jika Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu targetnya puasa. Allah itu perintahkan kita puasa hanya satu targetnya, la'allakum tattaqun, supaya kita tuh takwa dan takwa. Kenapa takwa ini penting? Karena takwa akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Dengan takwa kita akan punya semangat, dengan takwa kita produktif, dengan takwa kita mempunyai nilai plus yang bertambah-tambah. Itu dengan takwa. Dawah Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing sapa wong takwa wedi marang Allah, Allah akan memberikan dua hal. Yang pertama, Allah akan mengeluarkan dari kesulitan, mengeluarkan dari keruwetan, mengeluarkan dari kesengsaraan. Yang kedua, yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dua hal Allah pasti berikan kepada orang yang takwa. Inilah pentingnya. Dengan takwa kita mempunyai kejujuran. Dengan takwa kita mulai nilai lebih kepada orang lain. Dengan takwa kita mulai mempunyai ketawadhuan. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah, sing sapa wong takwa wedi marang Allah, Allah bakal dadekake perkarane wong iku kang angel dadi gampang. Ini janji Allah yang pasti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan takwa kita akan diharapkan selalu bersyukur. Syukur dalam keadaan apapun itu penting. Sekali lagi, syukur dalam keadaan apapun itu penting. Syukur kita berlebih, syukur ketika berkekurangan pun kita harus selalu bersyukur. Karena itu semua pada prinsipnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah,
Di antara contoh kita bersyukur kaitan dengan takwa adalah sholat 5 waktu. Ini nanti pasca puasa atau mulai puasa saat ini bisa dilihat. Efeknya setelah kita berpuasa bagaimana? Lihat sholat waktunya. Sholat 5 waktunya bagaimana? Sholat 5 waktu itu begitu ada nilainya ketika kita sholat waktu di awal waktu, tepat waktu, dan selalu berjamaah. Ini penting. Ini penting sekali. Karena Ibu Bapak rahimakumullah, benjing menika di akhirat yang pertama-tama ditanyakan oleh Allah adalah sholat 5 waktumu bagaimana? Allah tidak akan pernah tanya sawahmu pirang kotak, pirang hektar, mobilmu piro, anakmu piro, awakmu mati terakhir golongan piro. Tidak akan pernah tanya itu Allah. Tapi sholat 5 waktumu bagaimana? Maka itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilainya sholat 5 waktu ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, awal waktu, dan selalu berjamaah. Ini penting. Bagaimana kita nggatek nih panggilan Allah? Lihat ketika kita mendengar azan panggilan sholat. Yang umumnya Ibu Bapak nyuwun sewu. Yang umumnya. Begitu azan berkumandang Allahu Akbar. Jawabannya awak dhewe engko dhisik. Ini yang kulina. Kulina. Mentang-mentang sholat zuhur jam 11:30 mulai masuk zuhur, kira-kira jam 3 kurang seperempat masih bolehlah sholat zuhur. Tapi ketika kita mengakhirkan sholat zuhur, nilainya tidak ada. Jadi nilainya, barokahnya sholat ketika kita sholat di awal waktu, tepat waktu, dan selalu berjamaah. Masya Allah Pak. Bu Bapak rahimakumullah, panjenengan pengen merasakan nikmatnya hidup, barokahnya hidup, silahkan panjenengan terapkan. Begitu azan berkumandang, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua kesibukan, ambil air wudhu, sholat 5 waktu, dan selalu berjamaah. Insya Allah hidup lebih barokah, nikmat rasa, masya Allah. Urip isine pun syukur, syukur. Alhamdulillah. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan santri-santriwati MI Plus Al Islam Dagangan, ada satu kisah yang inspiratif yang bisa kita jadikan pelajaran tentang orang yang harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Suatu hari ada seorang ibu yang hidup hanya dengan seorang anak yang kurang lebih anaknya wedok perempuan umur 3 tahun di tengah hutan. Di tengah hutan. Anaknya suatu saat bermain-main di halaman rumah, di depan rumahnya. Tahu-tahu ada seekor rusa mengambil anaknya, dicantol nih datang tanduke rusa digawa mlayu. Anak itu, ibuke bingung. Ibuke bingung, goleki rusa ditututi. Oh, sampai jauh ketemu, jauh sekali. Ternyata anaknya di sana sudah diletakkan oleh rusa itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak luka sedikit pun. Ibunya
tahu langsung dia ngamplok ibu nangis senang-senang bunga karena dalam keadaan sehat. Masya Allah. Setelah itu ibu bapak putrane digendong untuk dibawa pulang ke rumah. Kira-kira belum masuk ke rumah, masih kejauhan begitu, tapi sudah kelihatan rumahnya. Tahu-tahu ada pohon yang di belakang rumahnya, pohon besar itu ambruk tumbang ngebreki rumah ibu kalau mau. Masya Allah. Ambrek-brek, di situ ada hewan ternaknya, semuanya mati. Tapi pada saat itu pelajaran yang diambil ibu, alhamdulillah, selalu bersyukur. Umpomo saat itu anakku wedok gak digawa rusa, aku ning jero omah, anduke mati keblekan wit gede kalau wae. Inilah sehingga Allah perintahkan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. La in syakartum la azidannakum, kaitannya takwa. Syukur marang aku kata Allah, maka aku bakal tambah nikmatmu kata Allah. Ini penting. Syukur marang aku, maka aku bakal tambah nikmatmu. Syukur dulu, baru nikmatmu aku tambah kata Allah. Jadi syukurnya dulu. Ini syukurnya dulu. Baru nikmat aku tambah kata Allah. Jadi ibu bapak, ibaratnya lemparkan dulu pancingnya, lemparkan dulu umpannya, baru dapat ikannya. Ora nek ceritani oleh wak dhisik tanpa mancing dengan umpan, ndak ada ceritanya kecuali tuku ning pasar. Ning pasar pun harus mancing pakai duit. La in syakartum la azidanakum, ini prinsipnya. Jadi nek kita mau nangkap pitik, ora usah diuber-uber kangelan, kasih jagung, kasih beras, insya Allah pitike moro karek nyekel. Ini prinsipnya la in syakartum la azidanakum. Syukur dalam keadaan apapun itu wajib. Sebagai bukti pemberian Allah. Ketika paring nikmat nggih syukur, kurangan syukur, kelebihan syukur. Penting nih, Mbak Barakallahu. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, adik-adik, santri-santriwati MI Plus Al Islam dari Kangan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan kepada kita semua pelajaran yang manfaat, barokah. Mudah-mudahan puasa kita, tadarus Quran kita, sedekah, amal infak jariyah kita, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah umur panjang, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Mohon maaf ada semua khilaf, mohon maaf atas semua kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.